Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Mudah-mudahan pagi hari ini ibu temui kalian semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi kondisi saat ini masih dalam suasana COVID. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu menjaga kesehatannya baik di rumah maupun di sekolah. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sanitizer. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Tolong posisi tempat duduknya diperbaiki dulu. Kita pada asana. Asana. Harus dan sedang Parvati sedang sikap amustikarana trisandir mawet. Baiklah anak-anak, kita sudah langsung berdoa bersama. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Karena ibu lihat semuanya sudah hadir, ibu absen satu-satu dulu ya. Ini Made Santi Wardani, Di Gusti Ayu Rai, Nyaman Yoga Ariana,
Hadir Bu. Gusti Agung Krisna, Ibu. Gusti Ayu Krista. Ya, orang yang sudah hadir semuanya di dalam kelas. Sekarang Ibu akan membawakan materi tentang Panca Mahabhuta. Kompetensi dasarnya satu, menghayati ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Dua, menghargai perilaku disiplin dalam melestarikan alam semesta yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta. Tiga, memahami ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam. Empat, menguraikan ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur-unsur. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat meyakini Panca Mahabhuta sebagai bentuk alam semesta. Dua, meyakini unsur-unsur Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Tiga, disiplin dalam menjelaskan Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Empat, teliti dalam menuliskan unsur-unsur Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Lima, menjelaskan Panca Mahabhuta sebagai bentuk alam semesta. Enam, menyebutkan bagian-bagian Panca Mahabhuta. Tujuh, menjelaskan Panca Mahabhuta sebagai bentuk alam semesta. Delapan, menuliskan unsur-unsur Panca Mahabhuta. Berikutnya, tentang konsep unsur-unsur dan bagian Panca Mahabhuta. Pembagian Panca Mahabhuta bentuknya alam semesta, warna agung dan warna air. Selanjutnya silakan simak video pembelajaran di layar monitor tentang Panca Mahabhuta.
Tadi anak-anak kan sudah menyimak video pembelajaran yang ada di layar monitor. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa anak-anak simak? Tadi anak-anak kan sudah menyimak video pembelajaran yang ibu tayangkan di layar monitor. Sekarang dari video di atas, dapatkanlah secara singkat pengertian dari buana agung dan buana alif. Nah, analisislah apa perbedaan buana agung dan buana alif berdasarkan video di atas. Sekarang tahu anak-anak, coba aku tanya. Coba Agung Krishna. Buana agung itu adalah suatu alam semesta. Kalau buana alif adalah seperti manusia. Ya, betul. Yang lainnya? Buana agung adalah alam semesta, sedangkan buana alif adalah alam kecil yang seperti manusia. Yang lainnya siapa lagi? Ada. Yang berikutnya, analisislah apa perbedaan buana agung, buana alif berdasarkan video di atas. Siapa yang bisa? Ya. Buana agung adalah alam besar atau alam semesta, sedangkan buana alif itu seperti hal-hal yang ada di dalam tubuh manusia. Ya.
Yang berikutnya, ada yang bisa? Ya, Warna abu disebut makrokosmos, sedangkan warna alit disebut mikrokosmos. yang berikutnya, Warna abu termasuk dari alam besar, kalau warna alit masuk dari alam kecil. ya. Nah, dari berikutnya, apakah anak-anak bisa mencontohkan warna abu, warna alit di sekitar kita? Siapa yang bisa? Ya, Kalau di sekitar kita angin adalah contohnya saja. angin. Angin, apa lagi? Warna abu contohnya planet, warna alit contohnya bagian tubuh manusia. Yang lainnya, kan lainnya. Warna abu contohnya seperti sekitaran tempat tinggal kita. Warna alit ada seperti tubuh manusia. Yang lain? Ayo. Contoh. Kita lanjut lagi. Samaan dari warna abu dan warna alit, siapa yang bisa anak-anak? Ya, nanti. Sama-sama terbentuk dari panca mahabhuta. Ya. Sama-sama membentuk alam semesta. Ya. Apalagi ada? Apa? Sama-sama ciptaan Sang Yang Widi. Udah, cukup. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memulaikan pengertian panca mahabhuta. Nah, panca mahabhuta yakni 5 unsur dasar zat dan elemen yang menyusun manusia dari alam semesta. Panca mahabhuta juga dapat diartikan sebagai 5 elemen dasar pembentuk alam, baik alam mikrokosmos, tubuh manusia, dan mikrokosmos atau alam semesta. Selanjutnya, buana artinya alam dunia jagat benua. Agung artinya besar, mulia, dan luhur. Semesta atau alam jagat raya yang sangat besar dalam istilah agama Hindu. Buana agung juga disebut dengan mikrokosmos, jagat raya alam besar. Brahmanda, semua alam semesta yang ada di jagat raya ini disebut buana agung. Rahmat Aryaka Upanishad menjelaskan bahwa buana agung diciptakan oleh Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa abstrak niskala dipersonifikasikan sebagai alam semesta. Selanjutnya, bagian-bagian dari panca mahabhuta, akasa, bayu, teja, apa, pratini. Akasa, akasa paling di atas merupakan panca mahabhuta yang paling halus, berupa ruang kosong yang hampa, sunyi, tidak berwujud, dan tidak tampak. Akasa sebagai anusir dan dasar penyusun alam semesta, berperan sebagai ruang, wahana atau tempat keberadaan segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini. Alam raya ini terbentuk dari satu ruang yang kosong, yang hampa, yang tak terbatas luasnya, di mana semua isi alam semesta ini seperti planet-planet dan matahari, semua matahari atau benda-benda yang ada, dan semua makhluk hidup berada di dalamnya. Akasa merupakan ruang kosong berbentuk alam semesta.
Bayu. Bayu tidak memiliki rupa, namun ada tanda-tanda yang dapat menerangkannya. Misalnya benda bergerak, maka gerakan benda itu sendiri adalah tanda adanya Bayu dalam benda itu. Bayu berbagai anasir dasar menyusun alam semesta, berperan sebagai tenaga bergerak, energi, semua proses yang terjadi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, seperti benda-benda yang ada di sekitar kita, sampai benda-benda planet yang ada di luar angkasa. Semua bergerak, tidak ada yang diam, semuanya bergerak dan mempunyai gaya karena pengaruh Bayu yang memberikan gaya dan gerak. Bayu makhluk hidup tidak akan bergerak. Bayu sering disamakan dengan udara yang keluar masuk dari tubuh yang berupa CO2 dan untuk Teja, silakan Nimade Santiwardani membacanya. Teja berupa sinar atau cahaya yang tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh, jadi masih halus tapi sudah nampak atau dapat dilihat. Teja sebagai anasir dasar membentuk alam semesta, berperan sebagai pembentuk sinar yang menyinari segala benda atau isi alam materi yang ada di alam ini, dapat dilihat atau tampak dengan mata. Segala sesuatu yang dapat bersinar di alam ini dominan sebagai pembentuk alam ini. Misalnya bintang yang bersinar terang merupakan benda alam semesta yang dapat mengeluarkan Teja yang amat besar dari dalam dirinya. Demikian pada makhluk hidup, Teja tidak dapat dilihat tetapi dirasakan bersama Bayu, memunculkan suhu panas dari tubuh. Selanjutnya silakan juga membaca. Apa wujudnya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Apa sebagai unsur anasir dasar penyusun alam semesta, berperan sebagai pembentuk cairan yang menyusun alam semesta beserta isinya. Segala yang cair pada alam semesta seperti air, minyak, alkohol, cairan pada tubuh, dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya. Ayo Priska, silakan baca. Ini adalah zat dan unsur padat yang ada pada alam semesta seperti tanah. Sedangkan kalau pada manusia terpilih ada pada bagian kulit atau daging manusia. Sekelas zat padat pada tubuh manusia. Berdasarkan penjelasan tadi tentang Panca Mahabhuta, sekarang Ibu akan tanya satu-satu kepada anak-anak. Nomor 1, Ibu akan bertanya kepada Ainurain. Bacakan soalnya. Berdasarkan video di atas, Buana Agung dan Buana Ali tersebut dari 5 unsur yang sama. Sebutkan dan jelaskan secara singkat kelima unsur-unsur tersebut. Bagian-bagian Panca Mahabhuta yaitu 1. Akasa disebut juga bagian Panca Mahabhuta yang paling halus. Dalam Buana Agung, akasa berbentuk ruang kosong, sedangkan dalam Buana Alit, akasa berbentuk rongga tubuh manusia. 2. Bayu disebut juga bagian Panca Mahabhuta angin yang tidak dapat dilihat. Dalam Buana Agung, Bayu berbentuk udara, sedangkan dalam Buana Alit, Bayu berbentuk nafas. 3. Apa disebut juga bagian Panca Mahabhuta berbentuk zat cair. Dalam Buana Agung, apa berbentuk hujan dan air, sedangkan dalam Buana Alit, apa berbentuk cairan pada tubuh manusia. 4. Teja disebut juga bagian Panca Mahabhuta
sangat panas. Dalam warna agung, teja berbentuk panas cahaya matahari. Sedangkan dalam warna alit, teja berbentuk panas dan suhu tubuh pada manusia. 5. Pertiwi. Dalam Pancamahabhuta disebut juga Sapadat. Dalam warna agung, pertiwi berbentuk seperti tanah, planet-planet di luar angkasa, batu dan besi. Dalam warna alit, pertiwi berbentuk tulang, gigi dan kuku pada tubuh manusia. Itulah jawaban saya. Oke, bagus pertanyaan dari Ayu Rai, sangat bagus. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2 Ibu tunjuk Yoga Narayana. Nilai konsep apa yang kita yakini dalam ajaran Hindu yang ada dalam video tersebut di atas. Coba. Nilainya itu menurut saya ada 2 konsep. Yang pertama Pancamahabhuta. Pancamahabhuta terbentuk dari 5 unsur yang membentuk alam semesta dan manusia. Konsep kedua adalah Trihita yang mengajarkan kita untuk menjaga kelarasan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa itu Trihita Karana? Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, Karena artinya penyebab. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Jawaban. Ya, pertanyaan dari yang sangat bagus. Untuk selanjutnya, Noman. Pertanyaan berikutnya, coba didengarkan ya. Di antara planet-planet yang ada di alam semesta, Bumi bisa dikatakan sebagai yang paling lengkap. Mengapa bisa demikian? Menurutkan pendapat kalian. Jadi Bumi disebut planet yang paling lengkap karena Bumi memiliki kelima dari elemen tersebut, seperti Prithvi. Prithvi adalah unsur padat seperti tanah, batu, kayu, dan besi. Seperti apa pada Bumi seperti air laut, air hujan, dan embun. Teja pada Bumi seperti api, cahaya, dan larva. Bayu, unsur bayu pada Bumi seperti angin, udara, dan oksigen. Dan akasa, unsur akasa pada Bumi seperti ruang, suatu ruang. Itulah jawaban saya. Ya, pertanyaannya dari Noman cukup bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya sama Mari Santi. Bolehkah kita sebagai manusia bersikap semena-mena terhadap hewan ataupun tumbuhan tersebut? Alasannya apa? Jawabannya kita tidak bisa semena-mena terhadap hewan dan tumbuhan karena manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan manusia, hewan, dan tumbuhan berada dalam lingkup yang sama. Ya. Coba Ayu tambahkan lagi sedikit. Selain itu, sebagai umat Hindu kita mempercayai ajaran Trihita Karana yang harus menjaga dan menyelaraskan kehidupan baik sesama manusia, kepada tumbuhan dan binatang serta lingkungan sekitar. Nah, untuk jawaban Santi ditambahkan, makanya kita sebagai umat Hindu ada yang namanya tumbak bubo kalau orang Bali ya. Kita membuat sajen istilah tumbak bubo, itu artinya menyelaraskan antara tumbuhan dan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terhadap tumbuhan atau hewan binatang ya. Nah, itu yang mesti ditambahkan. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan sebuah sloka 7.4 dan sloka 7.5.
yang artinya tanah, air, api, dan udara, etika, akal budi, pikiran, dan ego merupakan unsur alamku. Untuk selanjutnya, artinya, inilah unsur-unsur alamku yang lebih rendah dan ketahuilah sifatku yang lebih tinggi. Oh Mahaku, unsur hidup itu jiwa yang mendukung alam semesta ini. Terima kasih suara. Baik anak-anak, pertemuan hari ini Ibu akan simpulkan. Pada pertemuan hari ini ada 5 unsur yang menjadi elemen pembentuk alam semesta, yaitu pertiwi, tanah, sepadat, apas, cair, teja, panas atau cahaya, teja, bayu, angin, akasa, ruang. Nah, semua ini ada hubungannya dengan panca maha bhuta. Nah, kita sebagai umat manusia harus selalu menyelaraskan, menjaga lingkungan kita ini agar tetap lestari. Karena kita sebagai makhluk yang paling sempurna, ya, manusia diberi akal dan pikiran. Makanya kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, membuang sampah jangan sembarangan. Sekarang Ibu lihat itu banyak orang membuang sampah sembarangan ya di jalan. Itu tidak baik. Nah, itu selanjutnya, selain itu sebagai umat Hindu kita percaya dengan ajaran kita. Apa itu cerita karena ada yang tahu? Atau 3 hubungan manusia dalam menyelaraskan alam di kita. Nanti itu pertemuan ini kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Nah, maka dari itu Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena telah mau menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi. Swastiastu, perkenalkan nama saya Nigustai Rai Herlianti. Hari ini saya akan membacakan bagian-bagian Pancamahbhuta. Pertiwi, dalam Buana Agung contohnya tanah, dalam Buana Alit contohnya daging pada manusia. Kedua,
Akasa, contohnya pada buana agung, rongga langit, dan pada buana alit, contohnya rongga pada mulut. Teja, contoh pada buana agung yaitu cahaya matahari, dan pada buana alit contohnya suhu pada tubuh manusia. Apa? Pada buana agung contohnya air hujan, dan pada buana alit contohnya air keringat. Bayu, pada buana agung contohnya angin, dan pada buana alit contohnya oksigen. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yudhana Rayana. Saya akan menjelaskan bagian-bagian Pancamahabhuta. 1. Prithwi. Prithwi adalah zat padat. Di buana agung prithwi seperti batu, di buana alit seperti tulang. Teja. Teja adalah zat panas. Di buana agung teja seperti cahaya, di buana alit teja seperti panas tubuh. Apa di buana agung seperti air laut, sedangkan di buana alit apa seperti darah. Bayu. Bayu adalah angin. Di buana agung bayu udara, sedangkan di buana alit seperti oksigen. Akasa. Akasa adalah hampa. Di buana agung seperti ruang angkasa, sedangkan di buana alit seperti rongga tubuh. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Krisna Dwi Pagunanta. Kali ini saya akan menyebutkan contoh-contoh Pancamahabhuta. 1. Pertiwi. Contoh di buana agung yaitu meteorit, dan di buana alit yaitu gigi. Apa? Contohnya di buana agung embun, dan di buana alit adalah ingus. Tejo, contohnya di buana agung adalah sinar matahari, dan buana alit adalah suhu badan. Bayu, contohnya buana agung adalah atmosfer, dan buana alit adalah nafas. Akasa, contohnya adalah buana agung gua, dan buana alit adalah rongga. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.